hari ini ya. Oke, pastikan teman-teman semua udah isi ya link presensinya ya. Nah, teman-teman mau ingetin juga selama acara berlangsung nanti, teman-teman yang bisa on cam diharapkan on cam, tapi mic-nya tetap di off kan ya, untuk menjaga kondusivitas dan juga bisa menyimak dengan baik juga. Nantinya diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi. Kalau misalnya ada yang belum paham, ditanyakan saja langsung nanti bisa lewat kolom komentar, ataupun bisa juga nanti on mic, nanti langsung berdiskusi dengan narasumber kita pada malam hari ini gitu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas juga boleh langsung ditanyakan aja. Pokoknya acara Zoom hari ini itu memfasilitasi teman-teman supaya bisa paham dan semoga semua lengkap semua berkas administrasinya. Oke, karena udah ya kira-kira pembukaannya kurang lebih dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga udah tidak sabar kalau malam hari ini itu akan ada dua narasumber yang akan eh, memfasilitasi dan juga memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan alur administrasi ini. Di sini udah hadir ada Mas Irfan Fakhrudin dan juga ada Mas Panji Setiawan. Mungkin gambaran singkatnya ya terkait dengan Mas Irfan Fakhrudin ini merupakan award di LPDP UI tentunya. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi gitu ya. Dan untuk dari program studinya dari Magister Ilmu Kimia. Kalau Mas Panji Setiawan itu adalah eh, Wakil Lurah yang membawahi Divisi Advokasi di LPDP UI 12.0, merupakan award di LPDP UI di program pendidikan dokter spesialis. Jadi pasti teman-teman juga sudah nggak asing ya sama Mas Irfan dan Mas Panji yang sangat rajin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di grup transisi gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mas Irfan dan Mas Panji, apakah sudah siap untuk berdiskusi? Sudah, Mbak. Oke, baik. Kalau gitu, waktu dan layar saya persilahkan untuk Mas Irfan dan juga Mas Panji. Oke, baik. Mungkin dari saya dulu ya, Mas Panji ya. Izin untuk share screen. Ya, apa sudah terlihat teman-teman semua? Lihat Mas Irfan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan teman-teman, tadi mungkin sudah diperkenalkan singkat, lalu saya akan mengulang lagi ya. Nama saya Muhammad Irfan Farudin, bisa teman-teman panggil Irfan. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi di Kepengurusan Kelurahan LPDP UI 12.0. Kemudian saat ini saya menempuh studi magister dengan jurusan ilmu kimia, dan saat ini saya sudah di semester 2, penghujung semester 2. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alur administrasi pasca lulus LPDP dan SIMAK UI 2025. Saya ucapkan kembali selamat kepada Mas dan Mbak semua di sini, kakak-kakak semua, karena telah lulus, telah melalui perjuangan yang sangat berat ya. Kita benar kadang begadang mempersiapkan, eh, dari mulai nulis essay, kemudian kita mock up beberapa kali, bahkan mungkin ada beberapa kakak-kakak di sini yang sudah beberapa kali mencoba seleksi LPDP, gagal tapi tidak menyerah untuk mencoba lagi dan sampai kepada titik ini. Selamat. Semoga nanti studi kakak-kakak semua dilancarkan, tidak ada kendala. Amin. Ya, oke, langsung. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih teman-teman saya yang membantu kegiatan advokasi dan keberjalanan advokasi di Kelurahan LPDPU ini dalam membantu para awardee.
Di sini saya sebagai ketua divisi, kemudian ada sekretaris divisinya yaitu Mbak Nanda selaku MC dan moderator pada malam hari ini, kemudian ada bendaharanya Mbak Ainun, kemudian ada Kak Nur Afni, ada Kak Risha, Kak Adi, Kak Leon, kemudian Kak Mei, Kak Victoria, dan Kak Amin. Ini kami bersepuluh berada di divisi advokasi. Kemudian apa saja sih program kerja yang kami lakukan? Yang pertama ada sekolah advokasi. Sekolah advokasi ini telah kami laksanakan di bulan Maret, yaitu membahas dan mengupas tuntas mengenai isi buku pedoman pencairan beasiswa. Itu nanti materinya akan kami share juga kepada semua awardee untuk sebagai bahan eh, paparan terkait teknis dari pencairan beasiswa. Kemudian kami juga akan membuat buklet dan juga video tutorial alur advokasi. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan Kelurahan Mendengar Wardi. Di sini nanti kami akan keliling ke fakultas-fakultas dalam waktu tertentu dan bekerja sama dengan divisi internal untuk mendengar mungkin ada keluh kesah dari teman-teman semua mengenai perkuliahan, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian ada audiensi advokasi di mana jika nanti ada aspirasi yang perlu untuk mempertemukan antara kita sebagai awardee dengan pihak kampus atau pihak LPDP, di sini nanti akan difasilitasi. Kemudian ada one-on-one awardee di sini yakni dapat berupa PC atau personal chat atau bisa bertatap muka langsung untuk mendengarkan aspirasi atau misalnya ada masukan atau misalnya ada yang perlu dibantu dari kami selaku divisi advokasi kepada teman-teman yang mengalami kendala. Kemudian ada sharing session yang sekarang saat ini kita laksanakan. Kemudian nanti ada update FAQ, di mana kami akan menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam satu periode kepengurusan untuk di-sharing kepada teman-teman awardee dan khususnya pengurus di periode berikutnya. Lalu ya, kami di sini divisi advokasi dibantu oleh teman-teman koordinator fakultas atau bisa disebut dengan RT ya, karena ini kan kita kelurahan yang menaungi kampus, kemudian ada teman-teman RT, perpanjangan dari kelurahan untuk menjangkau teman-teman awardee yang ada di masing-masing fakultas. Kemudian kami juga dibantu oleh koordinator prodi. Jadi nanti teman-teman semua kalau misalnya sudah disahkan menjadi penerima beasiswa, itu teman-teman akan masuk ke grup fakultas atau ke grup RT. Di sini nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan para bapak dan ibu RT terkait misalnya teman-teman ada masukan, Kak tolong adakan kegiatan ini di fakultas gitu. Nanti bisa teman-teman diskusikan di grup itu. Oke, langsung saja. Ini merupakan gambaran umum atau flowchart-nya ya dari alur administrasi yang kita laksanakan untuk mendapatkan pengesahan kita sebagai penerima beasiswa dan memulai perkuliahan. Yang pertama itu pengumuman kelulusan SIMAK UI, jadi kita sudah melewatinya. Kemudian kita juga sudah mengisi data diri pada laman praregistrasi UI, karena saya lihat di grup juga teman-teman sudah eh, mulai mengisi data diri di praregistrasi ya. Mungkin ada beberapa yang belum menyelesaikan, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti segera untuk dilengkapi. Kemudian nanti teman-teman juga eh, mengajukan permohonan LOA. Saya harap juga teman-teman sudah berprogres ya untuk pengajuan LOA, karena LOA ini tidak bisa disamaratakan selesainya gitu. Jadi ada yang misalnya dalam beberapa hari selesai, namun ada yang misalnya dalam seminggu itu belum selesai gitu. Tapi sebenarnya UI itu mengusahakan LOA itu akan terbit setidaknya tidak sampai dalam 2 minggu setelah pengajuan. Kemudian LOA terbit. Jika LOA sudah terbit, teman-teman lanjut untuk membuat SP, SK, dan juga LOG pada laman e-beasiswa LPDP.
Namun eh, menu pengajuan SP, SK, dan juga LOG ini akan muncul jika teman-teman nanti sudah mendaftar persiapan keberangkatan. Nanti akan saya detailkan. Kemudian, jika sudah nanti LOG akan terbit, kemudian LOG ini akan teman-teman upload ke link tunda bayar yang diajukan ke Dirmawa UI. Linknya sudah ada di deskripsi grup transaksi ya. Kemudian nanti setelah diverifikasi oleh Dirmawa UI, LOG-nya itu akun SSO teman-teman akan terbit. Itu penerbitannya akan dikirim ke email yang teman-teman ajukan pada saat praregistrasi. Jadi saya harap email yang teman-teman tulis itu jangan sampai lupa passwordnya ya. Tuh, karena beberapa Wordy juga teman-teman saya ada yang lupa email password emailnya. Jadi harus ngurus ke Direktorat TIK. Kemudian teman-teman kalau sudah SSO-nya sudah terbit, itu mengisi IRS atau KRS untuk menyelesaikan kontrak kuliah yang akan teman-teman ambil. Itu gambaran umumnya. Kemudian yang pertama ini mengenai LOA di UI. Di sini teman-teman mungkin sudah semuanya ya mengajukan penerbitan LOA di link yang ada di grup transisi atau yang tercantum di paparan. Jadi teman-teman sudah lulus SIMAK UI, di sini teman-teman ada dua opsi, teman-teman bisa menunda atau bisa tidak menundanya. Jika teman-teman menunda, maka atau mengajukan defer, maka teman-teman perlu untuk menghubungi prodi dan juga fakultas untuk mengurus surat defer tersebut. Dan jika teman-teman sudah selesai dari defer, ingin mengajukan aktif kuliah kembali, maka teman-teman juga harus lapor kepada prodi masing-masing untuk dibuatkan surat keterangan aktif kembali. Lalu jika teman-teman di sini tidak tunda, langsung itu teman-teman mengurus SP, kemudian SK, LOG, lalu proses tunda bayar berlangsung dan akun SSO dikeluarkan. Dan teman-teman saya harap juga tidak ada yang terlupa ya untuk mengisi lapor diri, karena lapor diri ini sebagai gerbang teman-teman di Kelurahan LPDP UI. Jadi kami Kelurahan LPDP UI ini akan memiliki data teman-teman semua. Jika misalnya nanti ada kendala atau apa, kami bisa mudah untuk menghubungi teman-teman semua. Lalu proses tunda registrasi ini mungkin yang beberapa hari ini apa ya namanya istilahnya benar-benar chaos ya di grup ya tentang tunda registrasi ini. Ya, karena pada tahun lalu itu mungkin timelinenya itu lebih longgar daripada saat ini. Karena saat ini teman-teman hanya diberi waktu tidak sampai 3 minggu ya dari UI. Setelah pengumuman SIMAK UI dan tanggal 31, teman-teman sudah harus selesai melakukan pembayaran. Namun, untuk mengurus SP sampai dengan LOG diterbitkan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa jadi 3 minggu sampai dengan 1 bulan gitu. Sehingga teman-teman mau tidak mau, idealnya nih teman-teman bayar dulu. Tapi LPDP tidak menganjurkan teman-teman untuk membayar terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus melakukan tunda registrasi. Di mana tunda registrasi ini teman-teman harus menghubungi prodi terkait untuk mengajukan tunda registrasi yang tadinya teman-teman diterima di SIMAK UI gelombang 1 ke gelombang 2. Tuh, jadi nanti teman-teman deadline pembayarannya itu akan mengikuti dengan teman-teman lainnya yang lulus pada gelombang SIMAK UI kedua. Nah, teman-teman nih harus menyiapkan berkas bukti kelulusan SIMAK UI. Nah, mungkin beberapa prodi itu memiliki syarat berkas-berkas yang harus diajukan itu berbeda-beda ya. Tapi yang pasti harus ada itu berkas bukti kelulusan SIMAK UI ini. Kemudian teman-teman juga harus aktif untuk memfollow up progres pengajuan ke prodi dan juga fakultas. Teman-teman jangan pasif ya. Kalau misalnya belum dapat,
nota dinas yang menerangkan bahwa pengajuan tunda registrasi teman-teman ini sudah diteruskan ke pihak Direktur Pendidikan UI. Tuh. Kemudian nanti teman-teman mendapat surat tunda registrasi yang sudah disahkan oleh fakultas dan ditembuskan ke Direktorat Pendidikan UI. Dengan prosesnya ini rata-rata itu kalau misalnya prodi dan juga fakultasnya ini aktif biasanya sih 3 sampai dengan 5 hari kerja. Itu rata-ratanya ini. Kemudian bagaimana sih redaksi dari nota dinas tersebut atau surat keterangan tunda registrasi tersebut? Ini pada intinya itu ada redaksi yang berbunyi melakukan tunda registrasi ke gelombang 2 dikarenakan dalam misalnya proses seleksi beasiswa, proses menunggu pengumuman seleksi beasiswa gitu. Pada intinya 2 poin ini ya, melakukan tunda registrasi ke gelombang 2 dikarenakan hal apa gitu. Nah, ini kita dalam proses seleksi beasiswa maka dicantumkan seperti pada redaksi yang ditampilkan di dalam paparan. Oke, kemudian mengenai tunda studi atau defer. Di sini mungkin teman-teman ada yang misalnya mendadak perlu untuk melakukan defer atau tunda studi. Di sini ada beberapa syarat, diantaranya telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa, sakit atau hamil atau melahirkan, kemudian teman-teman diterima CPNS, atau ada penugasan PNS, misalnya dikirim sebagai ke negara mana gitu sebagai negosiator. Kemudian ada kendala visa, ini mungkin untuk teman-teman yang di luar negeri ya studinya. Kemudian ada bencana atau wabah, di mana waktu penundaannya untuk yang reguler itu maksimal 1 tahun. Namun untuk yang CPNS atau PNS itu maksimal 2 tahun. Karena mungkin di sini teman-teman yang CPNS, jika ada itu mungkin perlu defer. Karena kan harus melaksanakan ini dulu ya, latsar dulu ya selama setahun gitu. Sampai diangkat menjadi PNS. Kemudian ada beberapa syarat dokumen yang perlu diajukan, yaitu formulir penundaan studi sesuai format LPDP, kemudian surat izin penundaan studi dari perguruan tinggi tujuan, kemudian memiliki LOA kondisional untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan, mendapatkan surat izin penundaan mulai studi, dan kesanggupan memberikan tugas belajar setelah durasi penundaan studi selesai dari pejabat, ini untuk yang CPNS, kemudian melampirkan dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan atau kehamilan dari rumah sakit atau dokter khusus penerima beasiswa yang menunda mulai studi karena sakit atau hamil. Kemudian melampirkan surat keputusan pengangkatan CPNS bagi yang penerima beasiswa yang baru lulus CPNS, kemudian melampirkan berkas pendukung lainnya. Lalu persiapan keberangkatan. Jadi teman-teman, sebelum berangkat studi, ini seluruh penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan yang dikenal dengan persiapan keberangkatan. Di mana persiapan keberangkatan ini bisa offline atau online. Tapi saya dengar untuk saat ini atau tahun ini itu eh, hampir semuanya atau semuanya ya online gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu masih sebagian, masih setengah-setengah. Ada yang offline, ada juga yang kedapatannya di online. Gitu. Lalu pengajuan PK dapat disampaikan melalui menu persiapan keberangkatan pada aplikasi e-beasiswa. Di sini nanti teman-teman buka aplikasi e-beasiswanya, silahkan nanti eksplorasi masing-masing. Itu di menu administrasi beasiswa, di paling atas itu ada submenu persiapan keberangkatan, di mana nanti teman-teman mengisi data diri dan ada dokumen yang perlu diupload, yaitu yang pertama LOA kondisional atau nanti LOA yang kita dapatkan ya. Kemudian mengisi universitas tujuan studi dan juga tanggal intake-nya. Nanti teman-teman akan melalui proses verifikasi mengenai jadwal dari pembekalan persiapan keberangkatan ini. Kemudian kalau sudah diverifikasi maka akan muncul menu pengajuan SP, SK, dan juga LOG.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa penerima beasiswa itu siap untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP. Nah, saya harap ya teman-teman jangan nanti hanya menandatangani saja, tapi teman-teman membaca secara seksama nih apa aja ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP kepada kita sebagai awardee itu. Karena ini sebagai kontrak ya. Dan di sini nanti teman-teman ada materai, jadi ini akan legal secara hukum. Teman-teman harus sangat mematuhi segala ketentuan yang tercantum. Tuh. Kemudian dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan? Yang pertama LOA unconditional, kemudian kalender akademik dari UI, selanjutnya silabus pembelajaran. Ini nanti teman-teman silahkan untuk meminta kepada prodinya ya. Jika teman-teman misalnya sudah mengontak Kaprodi atau misalnya admin Prodi dan eh, slow respon gitu, teman-teman nanti langsung japri aja boleh ke saya atau Mas Panji untuk nanti kami bantu teruskan kepada Bapak Ibu Ketua RT untuk dibantu untuk memintakan silabus pembelajaran ini. Kemudian yang keempat ada surat persetujuan penundaan studi atau defer. Kemudian ya, eh, di sini ada surat tugas belajar bagi calon penerima beasiswa dengan status PNS, TNI, Polri, atau dosen. Nah, terkait yang poin nomor 5 ini ya, eh, karena hampir semua instansi atau mungkin semua instansi ya, itu bisa mengeluarkan surat tugas belajar jika kita sudah memiliki LOG. Namun LOG ini menyaratkan bahwa kita sudah ada surat tugas belajar gitu. Jadi kayak ya sesuatu yang tidak pernah berakhir gitu. Nah, tapi teman-teman, surat tugas belajar ini bisa diganti dengan surat keterangan bahwa surat tugas belajar ini sedang dalam proses pembuatan gitu. Kemudian surat pernyataan bersedia mengikuti persiapan keberangkatan ya. Nah, ini saya ambil contoh untuk SK Tubel dan juga surat keterangan bahwa SK Tubel sedang diproses. Ya. Ya, yang sebelah kiri ini adalah surat tugas belajar, surat tugas belajar bukan. Ini surat pengantar atau surat keterangan bahwa surat tugas belajar sedang dalam proses ya. Di sini satu kalimat intinya sebagaimana yang saya blok harus tercantum di dalam surat keterangan tersebut. Jadi menerangkan bahwa surat tugas belajar yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses penerbitan. Itu kalimat intinya. Kalau misalnya teman-teman nanti tidak ada kalimat yang menjelaskan hal seperti ini, maka pasti pengajuan LOG yang teman-teman minta itu tidak akan diterbitkan oleh LPDP atau ditolak. Nah, kemudian, nah ini SK Tubel, nanti kalau SK Tubel biasanya keluar di akhir ya, menjelang kalau saya waktu itu setelah sudah dapat LOG baru keluar SK Tubelnya. Selanjutnya pengajuan LOG, di mana LOG ini merupakan surat keterangan jaminan pendanaan yang menyatakan bahwa penerima beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari LPDP. Nah, setelah SP diproses, nanti SP ke teman-teman ajukan dan surat keputusan sudah diterbitkan, maka menu LOG ini akan dapat diakses. Gitu. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir bila membuka e-beasiswa, teman-teman hanya menemukan sedikit submenunya gitu, karena teman-teman harus mengikuti alurnya untuk bisa ditampilkan menu-menu berikutnya. Kemudian, LOG ini merupakan salah satu dokumen yang menjadi ketentuan wajib dan perlu LPDPREN serahkan ke universitas tujuan sebelum memulai studi sebagai bukti bahwa LPDP ini telah menjamin pendanaan beasiswa. Lalu, di sini pengajuan SP, SK, dan juga LOG itu 17 hari kerja terhitung sejak pengajuan penerbitan SP.
Ya, mungkin kalau dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Mas Panji. Saya stop share ya. Baik, terima kasih Mas Irfan ya. Sebentar, saya persiapkan dulu slide saya. Iya, apa sudah terlihat? Sudah ya, seharusnya Udah, sudah. Mas. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, calon teman sejawat, calon teman se-alma mater ya. Baik, saya akan melanjutkan kepada bahasan mengenai pitfall atau eh, apa namanya batu sandungan gitu ya, yang biasa dihadapi oleh teman-teman WORDI calon mahasiswa baru UI dan FAQ frequent ask question gitu ya. Frequent answer question. Lanjut saja. Nah, kita mulai dulu dari prinsipnya ya, bahwa teman-teman itu pada prinsipnya adalah double agent gitu. Kenapa bisa double agent? Karena teman-teman adalah seorang calon penerima beasiswa LPDP dan satu lagi adalah calon mahasiswa Universitas Indonesia Pasca Sarjana ya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus memenuhi dua prosedur yang berlaku di dua tempat yang berbeda seperti itu karena eh, masing-masing memiliki alur sendiri dan ada jembatannya juga seperti itu ya. Contoh, saya jelaskan dulu pada alur sebagai agen calon penerima beasiswa LPDP ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman saat ini sudah di tahap ini ya, penetapan calon penerima beasiswa seperti ya, karena teman-teman semuanya tentunya sudah melewati seleksi substansi dan sudah lulus begitu. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa, teman-teman nanti akan harus mengikuti yang namanya PK atau persiapan keberangkatan begitu. Itu defaultnya ya. Jadi teman-teman itu seharusnya sebelum mencari LOA atau sebelum mendapatkan LOA itu teman-teman bagi yang jalurnya non LOA ya, tapi bagi yang setelah LOA ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu teman-teman harus melakukan persiapan keberangkatan terlebih dahulu. Namun pada realitanya itu antrinya terlalu panjang sehingga menghambat di dalam masuk studi. Akhirnya teman-teman cukup untuk memasuki antrian mengikuti PK bisa melanjutkan ke SP. Ya, pada awalnya memang teman-teman harus lulus PK dulu baru bisa mengajukan SP, tetapi karena realitasnya itu antrian terlalu panjang, akhirnya dipersingkat dan teman-teman hanya butuh mengajukan pengajuan PK dan sudah dalam antrian untuk mengikuti PK dan bisa mengajukan SP seperti itu. Dalam list antrian itu bukan berarti sudah mendapatkan ini ya grup PK ya atau angkatan PK begitu. Jadi walaupun belum mendapatkan angkatan PK masih dalam antrian gitu ya, masih menunggu verifikasi, tetapi ketika teman-teman sudah submit dokumen di beasiswa artinya nama teman-teman sudah masuk ke dalam list list untuk calon peserta PK. Seperti itu. Akhirnya nanti teman-teman akan muncul menu SPD e-beasiswa. Jadi e-beasiswa itu teman-teman jangan heran bahwa nanti akan muncul menu bertahap ya. Jadi untuk saat ini mungkin yang teman-teman ada muncul di e-beasiswa itu adalah menu proses administrasi yang PK saja atau yang sudah upload PK gitu ya akan muncul menu SP seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti akun e-beasiswa teman-teman akan lengkap dengan sendirinya seiring dengan tahapan teman-teman dalam prosedur ya seperti itu. Kemudian nanti setelah SP, kemudian ada SK, ada LOG, kemudian barulah masuk ketika teman-teman menerima SK itu teman-teman ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Yang ini ya teman-teman ya. Kemudian mendapatkan LOG ya, LOG atau Letter of Guarantee, kemudian mulai studi, alumni dan segala macam gitu. Itu merupakan proses administrasi teman-teman yang harus lalui sebagai agen calon penerima beasiswa LPDP. Sekarang sebagai calon mahasiswa UI seperti apa? Ya, nah sebenarnya secara default itu dari UI itu
alurnya adalah teman-teman setelah lulus SIMAK UI, kemudian teman-teman mendapatkan isian atau link gitu ya untuk mengisi praregistrasi. Praregistrasi ini merupakan salah satu poin penting di mana teman-teman mengisikan identitas teman-teman, kemudian istilahnya menyatakan kesediaan teman-teman secara legal di atas hitam di atas putih menggunakan materai bahwa teman-teman siap untuk mengikuti, mematuhi dan mematuhi aturan dari UI seperti itu ya. Kemudian LOA ini sebenarnya salah satu prosedur yang untuk beasiswa gitu ya. Kalau teman-teman yang reguler mah tidak perlu apa namanya tidak perlu capek-capek untuk mengurus LOA gitu ya. Ketika sudah isi registrasi bayar selesai urusan. Tetapi untuk administrasi beasiswa itu dibutuhkan yang namanya letter of acceptance, artinya surat pernyataan dari universitas bahwa teman-teman telah diterima sebagai calon mahasiswa universitas tersebut ya. Nah, pada tahun sebelumnya itu sebenarnya hanya dari praregistrasi, kemudian teman-teman mengurus LOA terbit, kemudian teman-teman akan langsung mengurus kepada PK, SP, SK, LOG seperti itu. Namun pada tahun ini ternyata ada kebijakan baru nih dari UI bahwa ada satu tahap di mana teman-teman harus lewati yaitu namanya tunda registrasi ya. Tunda registrasi ini merupakan kebijakan baru dari universitas kepada teman-teman yang terutama yang beasiswa ya untuk menunda masa registrasi yang teman-teman kan saat ini kan di bulan Mei ya. Jadi menunda masa registrasi agar disamakan dengan teman-teman nanti gelombang kedua di bulan Juli. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah walaupun ada beberapa kendala karena memang kebijakan baru ini masih membutuhkan waktu untuk bisa menyebar ke seluruh program studi yang ada di UI sehingga ada beberapa yang memang ada keterlambatan ya baik fakultas atau prodi yang memahami akan adanya prosedur ini begitu. Tapi untuk saat ini saya lihat pantau di grup itu tidak ada yang mencentang belum melakukan tunda registrasi ya. Berarti saya anggap bahwa memang semua prodi itu sudah tersosialisasikan akan adanya prosedur tunda registrasi ini. Seperti itu. Kemudian nanti setelah dapat LOG, teman-teman LOG terbit akan di-upload ke Dirmawa gitu ya, akan diserahkan ke Dirmawa. Nah, Direktur Kemahasiswaan UI karena yang mengkonfirmasi LOG teman-teman adalah Dirmawa sehingga ketika sudah terkonfirmasi bahwa teman-teman sudah memiliki LOG akhirnya Dirmawa menyatakan bahwa teman-teman layak dan sudah dianggap sebagai mahasiswa UI seperti itu. Artinya LOG ini adalah tiket satu-satunya ya, satu-satunya tiket teman-teman untuk bisa menyandang status sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Ya, teman-teman harap perhatikan itu. Kemudian setelah LOG pun teman-teman berhak untuk mendapatkan segala fasilitas pendanaan yang diberikan oleh LPDP. Ya, ada beasiswa apa namanya dana tunjangan pendidikan, ada dana tunjangan penunjang ya seperti living allowance, segala macam allowance-nya itu teman-teman akan bisa nikmati pendanaan itu setelah LOG terbit. Ya, seperti itu. Oke, nah dari sini mungkin akan saya bahas daripada detail tadi kan sudah dibahas ya detail tentang prosedurnya dengan Mas Irfan. Saya mungkin akan bahas mengenai pitfall-pitfall atau istilahnya celah-celah yang biasanya LURD akan alami ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita mulai dari janji LPDP dulu yang baru diterbitkan oleh LPDP di bulan Maret 2025 ya bahwa LPDP memiliki sistem yang namanya Service Level Agreement atau artinya batas waktu tertinggi atau batas waktu terlama dalam memproses suatu dokumen seperti itu. Kemudian LPDP juga ya ini melayani sepuh hati segala macam dan berdasarkan prinsip first come first serve gitu ya. LPDP telah menyatakan bahwa memberikan pelayanan sesuai antrian berdasarkan prinsip first come first serve seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Kemungkinan besar mungkin yang teman-temannya akan duluan
verifikasi adalah teman-teman yang duluan untuk mengupload seperti itu. Kemudian semoga sih tidak ada lagi kejadian bahwa yang belakangan upload justru yang duluan untuk terverifikasi ya, karena memang LPDP sudah berkomitmen seperti ini. Kemudian juga tidak ada perbedaan adanya layanan offline dan online. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nih kalau misalkan teman-teman ada masalah, wah harus ke Cikini, harus menghadap LPDP. Sebenarnya tidak perlu juga gitu ya, karena bisa melalui online juga, melalui nomor telepon 134 seperti itu ya, atau melalui email juga bisa, melalui tiket bantuan. Kemudian menyediakan program inklusi segala macam. Kita lanjut saja. Nah, ini alur SP yang telah ditetapkan oleh LPDP, begitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, tapi pada prinsipnya sih secara umum sama. Yang pertama, teman-teman mengunggah syarat-syarat dokumen yang diperlukan, kemudian PIC memverifikasi ya sesuai atau tidak begitu. Kemudian nanti akan dilalui verifikasi berjenjang. Nah, ini teman-teman, mengapa LPDP membutuhkan waktu? Karena LPDP pun melakukan verifikasi berjenjang ya. Jadi teman-teman mengupload dokumen di e-beasiswa itu akan bertemu lini pertama. Lini pertama itu adalah verifikator yang memverif dokumen teman-teman gitu ya. Setelah lulus di verifikator pertama itu nanti akan diajukan ke verifikator kedua dan selanjutnya sampai ke direktur LPDP. Begitu. Nah, jadi teman-teman harap bisa kita sama-sama menghormati sistem yang berlaku di LPDP karena berlaku sistem verifikasi berjenjang ini ya teman-teman ya. Jadi istilahnya tidak ada lah semacam orang dalam yang dalam satu malam harus selesai gitu dari SP langsung terbit LOJ, itu tidak akan mungkin gitu ya, tidak akan mungkin terjadi begitu. Jadi karena memang LPDP memiliki sistem verifikasi berjenjang ini. Kemudian setelah SP ini dilakukan sesuai berjenjang, kemudian SP ini diterima oleh harus ditandatangani oleh mahasiswa, kemudian di-scan. Nah, zaman dahulu, zaman dahulu itu teman-teman harus mengirimkan dokumen, baik yang magister, doktoral maupun spesialis atau subspesialis itu harus mengirimkan hard copy dokumen dokumen SP yang telah ditandatangani di atas materai. Kemudian ada juga dokumen teman-teman yang mungkin kalau untuk spesialis ada dokumen persetujuan dari keluarga, orang tua atau wali. Kemudian ada juga dokumen pernyataan bersedia STR-nya itu dipegang oleh Kemenkes setelah lulus untuk masa pengabdian gitu ya. Kemudian ada dokumen yang lain. Jadi untuk masing-masing teman-teman akan berbeda mengirimkan dokumen, tetapi semenjak periode Agustus 2024 kemarin itu teman-teman tidak perlu lagi untuk mengirimkan hard copy dokumen, terutama yang magister dan doktoral, karena semua dokumen sudah disediakan di e-beasiswa termasuk e-materainya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu mengirimkan dokumen-dokumen lagi kecuali yang spesialis dan spesialis, karena membutuhkan relasi dokumen yang relasi kepada Kemenkes begitu, sehingga memang harus berkirim dokumen juga. Kemudian setelah itu diverifikasi dan akhirnya terbitlah SP seperti itu ya. Nah, kemudian untuk LOG, nah dulu ya, saya cerita dulu ya. Dulu itu setelah SP diajukan kemudian disetujui, muncullah SK. Untuk mendapatkan SK kita juga harus melakukan upload dokumen dan berkirim dokumen juga begitu ya. Kemudian setelah SK untuk terbit ke LOG juga harus upload dokumen juga. Nah, semenjak di Februari kemarin 2025 itu LPDP telah mengkat atau memangkas alur tersebut, sehingga teman-teman hanya melakukan segalanya melalui e-beasiswa seperti itu. Tidak perlu lagi untuk mengirim-ngirim dokumen, dan kemarin itu menyatakan SLA untuk dari SP ke LOG adalah 17 hari seperti itu ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah saat mengisi dokumen SP dan SK seperti itu. Lanjut. Nah, ini aplikasi yang mungkin tampilan aplikasi teman-teman saat ini ya. Ada persiapan keberangkatan. Kalau mungkin untuk LOG dan perubahan PT, beberapa ada yang sudah ada menu LOG-nya, ada yang belum ya. Seperti itu. Jadi teman-teman akan
masuki menu persiapan keberangkatan, dokumennya adalah LOA. Nah, untuk PK ini sebenarnya menggunakan LOA dari prodi atau dari universitas pun bisa seperti itu ya. Bahkan beberapa awardee menggunakan screenshot lulus substansi dan lulus SIMAK UI gitu bisa diverifikasi untuk mengikuti PK. Tetapi pada umumnya itu yang digunakan adalah LOA unconditional karena hanya tidak semua program studi itu familiar dengan penerbitan LOA dan memang mereka tahunya LOA itu diterbitkan oleh universitas seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin beberapa ada yang prodinya menerbitkan LOA, berarti bersyukurlah karena prodi memahami prosedur beasiswa LPDP. Berarti mungkin sudah banyak award di LPDP yang ada di prodi tersebut sehingga prodinya memahami alur beasiswa LPDP. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk PK pun membutuhkan LOA. Kemudian ini tampilan PK, nanti teman-teman akan menunggu konfirmasi, menunggu verifikasi ini untuk mengetahui angkatan PK teman-teman mau PK daring atau PK luring, seperti itu ya. Kemudian lanjut saja setelah PK selesai, nanti akan teman-teman akan dapat jadwal ini, jadwalnya ya. PK berapa semacam itu, kemudian jadwal, kemudian nanti teman-teman akan diberi grup WhatsApp, link grup WhatsApp untuk PK-nya seperti itu. Tapi teman-teman juga memiliki apa namanya kesempatan untuk mengusulkan perubahan jadwal PK kalau misalkan memang jadwal PK-nya itu sudah memasuki masa studi dan menghambat gitu ya atau berbenturan mungkin dengan ujian segala macam itu teman-teman berhak untuk mengajukan satu kali pemindahan jadwal PK tetapi teman-teman tidak berhak untuk mengusulkan jadwal PK saat sebelum diberikan jadwal oleh panitia gitu ya. Jadi teman-teman harus mengajukan menunggu jawaban dari panitia PK mendapatkan jadwal PK baru ketika tidak sesuai bisa mengajukan perubahan jadwal satu kali seperti itu. Dan kalau di sini tidak ada pitfall ya, artinya tidak ada celah untuk kesalahan biasanya sih. Nah, kemudian kita lanjut ke SP atau surat pernyataan beasiswa ya, begitu. Biasanya teman-teman yang mengurus SP itu akan bertanya mengenai tanggal mulai studi dan tanggal akhir studi. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya tanggal mulai studi dan tanggal akhir studi itu ada dua alternatif bisa diketahui. Yang pertama dari LOA atau yang dikeluarkan oleh universitas atau prodi. Tetapi mungkin dari pengalaman yang teman-teman rasakan saat ini adalah LOA yang dari prodi itu tidak mencantumkan tanggal mulai dan tanggal akhirnya, tanggal akhir studi. Ataupun dari kalau dari universitas biasanya beberapa ada yang mencantumkan, ada juga yang tidak seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak tercantum tanggal mulai studi dan tanggal akhir studi? Kita bisa lihat di kalender akademik. Nah, berikut adalah tanggal-tanggal di kalender akademik yang harus teman-teman lihat untuk saat ini ya, untuk saat ini. Yang pertama adalah eh, batas kegiatan perkuliahan dan ujian UTS atau UAS nih ya di poin 2 ini 25 Agustus sampai 19 Desember. Nah, tanggal mulai studi teman-teman adalah di 25 Agustus 2025 ya, teman-teman. Kemudian nah, untuk tanggal akhir studinya bagaimana Kak gitu. Tanggal akhir studinya adalah di tanggal yudisium ya, bukan di tanggal wisuda ya, teman-teman semua, bukan di tanggal wisuda tetapi di tanggal yudisium. Nah, di tanggal yudisiumnya kemudian yudisiumnya kira-kira yang pilih yang tanggal berapa, pilih yang yudisium tahap satu atau tahap 2 tergantung kepada kurikulum teman-teman gitu ya. Berapa semester nih gitu. Misalkan kurikulum teman-teman adalah 4 semester, berarti kita hitung maju ke depan 4 semester gitu ya. Semester pertama di semester ganjil 2025-2026, kemudian kita hitung 4 ke depan barulah kira-kira jatuh di semester berapa ya harusnya kalau misalkan 4 semester berarti harusnya di semester genap ya yudisium di semester genap gitu jadi carilah tanggal yudisium semester genap tanggalnya bulannya tahunnya disesuaikan tahun hitung maju tadi seperti itu ya. Oke, kalau untuk pengisian IRS ini pentingnya apa Mas gitu kan? Pentingnya adalah kemungkinan teman-teman akan mendapatkan akun SSO gitu karena beberapa
akhirnya kan pengisian IRS itu rentangnya tanggal 5 sampai 17. Kemungkinan yang tanggal 5 itu yang biasanya yang reguler-reguler gitu ya. Yang kalau untuk yang jalur reguler itu ketika dia sudah bayar, dia sudah mendapatkan akun SSO. Nah, tapi untuk teman-teman LPDP mungkin dari sekarang saya sampaikan bahwa tolong teman-teman jangan cemburu ya, jangan baper ketika teman-teman terlambat mendapatkan akun SSO ya, karena kemungkinan nanti teman-teman akan terlambat dibandingkan jalur reguler. Tetapi tetap teman-teman tidak akan apa namanya melewati batas pengisian IRS ini gitu. Jadi teman-teman mungkin akan mendapatkan akun SSO di sekitar tanggal 5 sampai 17 Agustus 2025. Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang ini SP, dokumen-dokumen SP yang diperlukan, LOA unconditional, tadi ya sudah disebutkan ya, kalender akademik, kemudian nanti silabus pembelajaran, segala macam, begitu. Nah, nanti juga untuk yang spesialis dan non-spesialis juga harus mengupload surat tadi yang telah ditentukan ya, surat persetujuan wali atau keluarga, kemudian surat persetujuan STR, segala macam seperti itu. Kemudian ini untuk berkirim dokumen kita skip saja ya karena teman-teman mungkin tidak akan berkirim dokumen. Lanjut ke, nah ini teman-teman untuk yang SP itu sebenarnya bisa bisa ada penolakan sebenarnya. Bagaimana kalau ditolak gitu ya. Nah kalau ditolak itu biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan verifikasi nih di sini nih. Pengajuan ditolaknya itu karena apa? Misalkan tolong selesaikan dokumen LOA atau misalkan untuk yang PNS tolong dokumen surat keterangan tugas belajarnya itu tidak sesuai dengan kalimatnya gitu kan, kalimatnya harus dalam proses penerbitan misalkan seperti itu biasanya ya. Jadi memang tidak semuanya teman-teman mulus gitu ya dalam pengajuan SP. Oleh karena itu saya sarankan bagi teman-teman yang mungkin PNS begitu ya, dari sekarang persiapkan dokumen surat keterangan penerbitan tubelnya, karena yang di LPDP hanya membutuhkan surat keterangan proses surat tubel dalam proses penerbitan dari instansi instansi bekerja teman-teman semuanya gitu ya. Jadi tetap sebenarnya surat tubel diperlukan, tetapi untuk mengejar waktu penerbitan LOG, LPDP hanya meminta surat keterangan tersebut gitu. Jadi teman-teman yang PNS harap bisa dipersiapkan dengan baik ya. Kemudian ini masih SP, kita lanjut ke biasanya ini SK. Ini setelah SK biasanya nanti teman-teman akan mengisi identitas diri teman-teman. Kalau identitas diri kan tidak mungkin salah ya. Jadi saya tidak akan lanjutkan. Nah, mungkin yang banyak dipertanyakan adalah identitas universitas dan prodi atau program studi ya. Teman-teman ketika diminta untuk mengisi alamat, email segala macam untuk universitas bisa melihat di alamat UI ya, alamat UI di websitenya UI begitu ya, entah di Depok begitu. Nah kalau untuk program studi itu alamat ya program studi teman-teman ada yang di Salemba, ada yang di Cikini begitu, ada yang Depok juga seperti itu, dan semuanya ada di website. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk kontak personnya bagaimana gitu kan, untuk teleponnya ya telepon official Universitas Indonesia ya UI, official UI. Untuk prodi juga official prodi ya gitu. Jangan nomor pribadi kaprodi yang diajukan, karena nomor pribadi kaprodi itu kan jabatan yang bisa berganti ya begitu. Jadi bisa jadi kaprodi teman-teman saat masuk kuliah itu akan berbeda dengan kaprodi yang atau yang saat teman-teman lulus begitu. Jadi untuk email, telepon, alamat CP ini harap isikan alamat official dari prodi ya. Seperti itu. Lanjut untuk SK, ini teman-teman kalau untuk sekarang jadi tinggal isi-isi saja, tidak perlu kirim dokumen. Kemudian nah ini LOG juga, jadi SK itu ibaratnya penetapan teman-teman dari calon penerima beasiswa menjadi penerima beasiswa gitu ya. Dan istilahnya kalau dari prosedur ini SPSK LOG ini semacam halte singgah gitu ya. Jadi teman-teman hanya ketika sudah terbit SK otomatis
dalam beberapa hari kemudian pasti akan terbit LOG seperti itu. Nah, ini merupakan masa-masa yang diterima oleh yang pasti akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman adalah menu download LOG gitu ya. Ini yang pasti akan eh, dinanti-nanti oleh teman-teman. Ini contoh LOG ya teman-teman ya. Ini contoh LOG, LOG bahwa teman-teman di sini berhak untuk mengklaim mendapatkan dana pendaftaran, dana SPP, tunjangan buku dan segala macam. Gitu. Jadi LOG adalah tiket teman-teman masuk studi UI dan tiket menu ya, menu pendanaan yang bisa teman-teman terima sebagai penerima beasiswa LPDP. Seperti itu. Nah, mungkin untuk terakhir mungkin saya akan memperkenalkan yang namanya Siak NG kepada teman-teman semua bahwa Siak NG ini merupakan akun data akademik satu-satunya bagi teman-teman semua gitu ya. Nanti teman-teman setelah upload LOG kepada Dirmawan nanti akan teman-teman akan mendapatkan akun SSO. Nah, akun SSO ini fungsinya apa? Fungsinya untuk login kepada Siak NG ini gitu ya, ada username, ada password, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengubah password dan passwordnya itu secara otomatis akan hilang dalam waktu 1 semester begitu. Jadi setiap semester teman-teman harus mengganti passwordnya, kemudian misalkan ada bermasalah gitu dengan akun Siak Engine-nya, teman-teman bisa menghubungi DSTI baik di kampus UI Salemba atau kampus UI Depok ya, seperti itu. Kemudian ini salah satu tampilan dari Siak NG, teman-teman ya. Di sini ada apa namanya? Ada IPK segala macam begitu. Kemudian teman-teman juga ada webmail ya dari UI yang di sini juga memiliki apa namanya? Memiliki eh, virtual Itu ya tadi. virtual memory ya seperti itu. Dan lanjut ini salah kontak dari fakultas-fakultas yang ada di UI seperti itu ya. Ini ada magister-magisternya juga. Mungkin teman-teman bisa catat ini gitu. Yang ini juga yang ada di Siak MG seperti itu. Nah, sebenarnya UI juga menerbitkan sebuah buku yang namanya FAQ ya 2024. Sebenarnya masih relevan untuk saat ini gitu ya. Beberapa masih relevan untuk saat ini. Oke, mungkin dari begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab ya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Irfan dan juga Mas Panji untuk informasi dan materinya. Ini sudah ada beberapa teman-teman juga yang bertanya di kolom komentar. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi, di sini sudah hadir juga ada Lurah LPDP UI 12.0, ada Mas Saiful. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, teman-teman calon awardi, di sini lurah kita di LPDP UI 12.0 itu ada Mas Saiful. Mungkin Mas Saiful mau ada sepatah dua patah kata untuk menyambut dan berkenalan dengan teman-teman calon awardi. Mungkin Mas Saiful? Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Nanda ya. Ya, sama Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya. Pertama-tama, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Malam hari ini ya kegiatan sharing session ini dilaksanakan oleh divisi advokasi ya Kelurahan LPDP UI 12.0. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa amanah, menyampaikan risalah, menasihati umat dan berjihad jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada sobat maju semua, teman-teman semua, selamat atas kelulusan beasiswa LPDP-nya, selamat atas kelulusan SIMAK UI-nya ya. Insya Allah satu langkah lagi teman-teman akan menjadi bagian keluarga besar Kelurahan LPDP UI 12.0. Kemudian tadi saya menyimak ya Mbak Nanda penjelasan dari Mas Irfan dengan Dr. Panji luar biasa. Saya teringat kurang lebih 1 tahun yang lalu ya setelah lulus SIMAK UI dan dinyatakan lulus LPDP ya. Alhamdulillah sangat bahagia. Namun
bingung ya, harus memulai dari mana ya, harus memulai dari mana. Alhamdulillah kelurahan saat ini utamanya divisi eh, advokasi ya menghadirkan kegiatan ini, saya kira insya Allah akan sangat bermanfaat ya. Juga memantau dari grup sangat banyak pertanyaan, kemudian setiap saat juga ada yang bergabung ya. Eh, sudah ditanyakan 2 minggu sebelumnya ada lagi yang menanyakan ya, luar biasa. Jadi saya sangat salut dan apresiasi kepada eh, Bapak Wakil Lurah ya, Dr. Panji dengan saya paham ya, setiap hari beliau eh, kuliah dan praktik di rumah sakit ya, tetapi membersamai teman-teman calon awardee itu luar biasa ya, hampir 24 jam. Ya, setiap saya melihat, aduh, semua digas oleh Mas Panji ya. Begitupun dengan Mas Irfan dan teman-teman divisi advokasi lainnya. Ya, saya salut dan apresiasi atas apa servis ya yang diberikan kepada teman-teman, dan alhamdulillah betul-betul yang teman-teman sampaikan itu ya sangat ya membantu teman-teman awardee yang memang baru lulus ya dan simak UI. Mbak Nanda, Mas Irfan, dan Dr. Panji bahkan ya, karena saya juga belum yakin ya, eh, sa- bahkan saya dari daerah mau ke Depok hanya untuk mengurus diver ya atau mengurus juga LOA. Coba bayangkan kegelisahan saat itu ya, karena mungkin yang kurang informasi dan tidak mendapatkan informasi terkait masalah kelurahan LPDP, dan juga tidak ada ya kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini tadi eh, sudah ada yang minta materi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian ya, bersyukurlah teman-teman, dan komitmen kelurahan akan hadir selalu membersamai. Sebagai informasi tadi juga, tadi sore juga ada Monef LPDP juga membersamai teman-teman dari advokasi, dan juga Mas Irfan juga hadir ya. Malam hari ini pun juga eh, hadir lagi ya, hadir lagi. Ya, dan eh 3 minggu terakhir ini kuliah di UI, Masya Allah, tugasnya luar biasa ya. Jadi saya salut ya kepada teman-teman advokasi untuk menyajikan ini semua ya. Mudah-mudahan segala aktivitas teman-teman ya, salah ini adalah bentuk kontribusi nyata ya, dan tentunya insya Allah Allah yang akan membalasnya. Eh, sekali lagi saya ucapkan selamat teman-teman sekalian ya. Tidak perlu bingung, sekarang kelurahan hadir melalui divisi advokasi, sisa memantau grup ya. Dan eh, saya yang membuat saya bahagia ya, teman mungkin yang baru bergabung ada pertanyaan ya, teman-teman awardee yang lain juga sudah ikut menjawab ya, dan sudah memberikan informasi ya. Jadi tidak menunggu lagi divisi advokasi untuk menjawab ya, dan alhamdulillah itu eh, sudah saling membantu ya. Mudah-mudahan vibes positif ini terus berjalan sampai akhirnya nanti teman-teman dinyatakan bahwa sudah sah menjadi penerima beasiswa atau menjadi awardee LPDP. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terakhir barangkali ya, eh, mungkin teman-teman yang sudah ada di Depok ya, ketika ada kegiatan-kegiatan kelurahan mungkin sudah bisa juga ikut ya, bergabung. Banyak event-event, silahkan di follow Instagram LPDP UI 12.0, kemudian juga diikuti apa website ya, lpdpui.com ya. Saya kira informasi kegiatan-kegiatan kelurahan insya Allah akan update di sana. Terima kasih Mbak Nanda ya, silahkan dilanjutkan. Bila itu wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Saiful untuk sambutannya kepada teman-teman calon awardee. Gitu ya teman-teman, bagi yang mau join di kegiatan-kegiatan kelurahan, semuanya bisa cek di akun Instagramnya Kelurahan LPDP UI 12.0. Nanti teman-teman bisa join karena ada banyak sekali kegiatan di Kelurahan LPDP.
Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi ya teman-teman. Mungkin dari Mas Irfan dan juga Mas Pandi bisa membantu menjawab. Ini mulai dari pertanyaan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga, bisa langsung ditambahkan pertanyaannya di kolom komentar. Atau kalau mau on mic juga boleh ya. Saya akan bantu bacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Lucy Effendi. Ini pertanyaannya, waktu tunggu verifikasi dari Ditmawa UI berapa lama ya, Kak? Ini ke siapa nih? Bebas dari Mas. Oke. Oke. Ya mungkin saya bisa jawab dulu ya. Jadi untuk maksudnya verifikasi LOG ini ya, kalau di Rumawa itu kan LOG ya maksudnya. Jadi di Rumawa itu nanti teman-teman akan memverifikasi secara berkala gitu ya. Waktunya seberapa lama biasanya nggak sampai seminggu gitu ya teman-teman karena teman-teman LOG apa Dirmawa itu akan memverifikasi LOG ketika LOG sudah banyak yang masuk seperti itu. Jadi teman-teman agak berbeda nih. Jadi mungkin LOG teman-teman gelombang satu akan diverif nanti mungkin di pertengahan Juni atau di Juli begitu ya. Karena tidak mungkin bersamaan dengan gelombang dua karena mereka juga pasti akan sibuk sendiri gitu ya seperti itu. Jadi untuk waktunya dari Dirmawa sih tidak memberikan SLA seperti LPDP ya, tetapi dari pengalaman itu biasanya ketika teman-teman sudah upload LOG itu dalam sekitar waktu 2-3 hari itu ketika memang sudah waktunya untuk di-verif itu biasanya akan langsung di-verif oleh adminnya begitu ya. Jadi teman-teman pokoknya ketika sudah upload LOG itu sudah tidak perlu khawatir lagi lah seperti itu ya. Baik. Seperti itu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mas Panji. Jadi teman-teman yang udah upload LOG berarti sudah bisa aman ya, tenang gitu ya. Yang penting sudah upload dulu LOG-nya. Oke, selanjutnya dari Kak Matilda. Kak, kalau di aplikasi e-beasiswanya intake bulan September, apakah harus diganti atau nanti otomatis berubah? Terima kasih. Ini maksudnya di tampilan sebelah mananya ya, Kak Matilda? Ya, ini tampilan yang di mana nih yang harus berubah? Mungkin Kak Matilda bisa lebih didetailkan di mananya. Atau lanjut ke, kalau belum bisa respon Kak Matildanya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kita keep dulu ya pertanyaan yang itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan untuk klaim biaya pendaftaran, apakah cukup hanya dengan bukti transfer pada e-banking? Oke. Kalau saya tahun lalu itu pengalaman saya dan beberapa teman-teman itu kita juga membutuhkan invoice dari UI. Nah, invoice ini akan dibuatkan secara masing-masing gitu. Kalau tadi kan surat keterangan tunda registrasi kolektif ya. Nah, kalau invoice ini nanti masing-masing itu mengajukan waktu itu saya menghubungi kontak person. Cuman untuk yang tahun ini saya belum tahu nih apa masih ke kontak person tersebut atau sudah ganti itu untuk menerbitkan invoice-nya. Nanti akan kami share untuk kontaknya ya, teman-teman. Baik dari Mas Mandi, apakah ada tambahan? Ya, untuk sebenarnya untuk apa dana pendaftaran ya, mungkin saya beritahukan dulu bahwa dana pendaftaran yang di cover oleh LPDP adalah hanya SIMAK UI ya. Jadi bagi teman-teman mungkin ada tes psikologi, kemudian ada tes selain itu yang memang mengeluarkan dana, dana pendaftaran yang dimaksud oleh LPDP hanyalah SIMAK UI. Kemudian persyaratannya itu sebenarnya LPDP meminta yang pertama adalah invoice. Invoice itu definisinya adalah tagihan dari UI. Tagihan dari UI ini bisa dari screenshot laman pendaftaran SIMAK ya yang ada harganya itu. Harga SIMAK berapa rupiah, harus ditransfer kemana, begitu. Itu pertama. Atau yang kedua, melalui akun virtual account.
Kan teman-teman ketika membayar melalui virtual account itu kan ada tagihannya ya, ada tagihan berapa rupiah, harus transfer berapa. Nah itu kalau misalkan kemarin teman-teman sempat mendokumentasikan virtual account tersebut, isinya seperti apa sebelum transfer itu bisa gitu ya. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya berarti invoice-nya adalah screenshot laman tagihan daftar harga SIMAK. Yang kedua itu bukti transfer atau bukti pembayaran teman-teman. Kalau misalkan yang transfer melalui ATM ya struknya, kemudian yang M-banking ya berarti dokumen PDF-nya ya, PDF dari bukti transfernya. Yang ketiga adalah bukti penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh UI. Bukan dilakukan, dikeluarkan oleh UI atau nah ini atau kwitansi lah, bahasa bahasa awamnya itu adalah kwitansi gitu ya, kwitansi dari UI. Nah, kwitansi ini bisa didapatkan teman-teman di gedung rektorat lantai 4 ya. Teman-teman bisa meminta di sana. Pengalaman kemarin ada beberapa yang tidak memerlukan itu. Tidak, hasilnya tidak memerlukan kwitansi dari rektorat atau tapi bisa tembus gitu ya, atau bisa disetujui. Tetapi pengalaman yang bulan Februari kemarin atau semester genap tahun 2024-2025 itu kebanyakan memang memerlukan bukti bayar gitu ya, atau bukti terima pembayaran atau kwitansi yang dari UI itu. Jadi dan waktunya itu batas waktu untuk pengklaiman dana pendaftaran ini 6 bulan sejak diterima studi gitu ya, 6 bulan sejak mulai studi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu apa namanya buru-buru gitu ya, sebelum berangkat harus sudah diklaim ketika sudah dapat LOG gitu, karena batas waktunya itu cuma panjang gitu. Jadi teman-teman bisa mengklaim saat teman-teman sudah berada di Depok seperti itu. Itu jawabannya. Oke, baik, terima kasih Mas Panji sudah lengkap sekali ya. Mungkin sebelum lanjutkan di kolom komentar, kita berikan ke Kak Siti Mukhodiah Hashim. Bisa langsung, Kak. Halo, Halo, Kak. ya selamat malam Selamat untuk kakak-kakak malam. semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk curhat ya Kak. Jadi saya sudah mengajukan LOE pada tanggal 10 Mei kemarin. Namun saya cek sampai sore bahkan malam ini masih belum ada hilalnya gitu ya. Nah terus selanjutnya Kak, saya ingin berencana untuk defer atau tunda studi. Pertanyaan yang pertama adalah apakah ketika saya ingin defer itu harus lapor dulu ke LPDP atau cukup koordinasi dengan Prodi. Nah selanjutnya Kak, saya sudah koordinasi dengan Prodi menanyakan prosedur Diver itu sendiri, namun belum ada respon juga. Kira-kira mohon arahan dari kakak-kakak semuanya, semoga menjadi jelas gitu. Terima kasih, Kananda. Baik, terima kasih Kak Siti untuk pertanyaannya. Mungkin dari Mas Mandi dan Mas Irfan. Oke, sorry. Tadi Mbak Siti, saya kayaknya jaringan jelek nih. Tadi Mbak Siti bilang kalau untuk defer itu sudah menghubungi Prodi, tetapi apa ya Mbak? Belum Prodinya tidak dibalas, ada Mas. respon gitu atau Belum, bagaimana? iya, belum respon. Oh, belum respon. Oke, baik. Iya. Memang tidak semua prodi cepat responnya ya begitu ya. Tapi untuk prosedur differ, pertama Mbak Siti harus memang menghadap prodi terlebih dahulu karena sistem differ itu adalah sistem internal dari prodi gitu ya. Kemudian untuk batas waktunya, prosedurnya harus bersurat kemana begitu. Nah, itu memang prodi yang tahu. Yang kedua, saat Mbak Siti differ berarti Mbak Siti masih belum bisa untuk ngurus SP SK LOG. Karena apa? Karena LOA-nya ya. LOA-nya kan jadinya kan Kak Siti kan differ gitu ya. Jadi sebenarnya LOA-nya itu nanti LOA differ gitu. Jadi nanti di LOA-nya itu akan tunda studi gitu ya. Jadi bukan akan studi dimulai tanggal sekian bulan sekian sampai sekian gitu ya, tapi nanti akan ditunda ke semester berapa atau ditunda dengan maksimal berapa semester gitu. Itu ikat tangan LOA-nya gitu. Jadi Oke, baik. Mbak Siti belum bisa untuk mengajukan SPS ke LOG. Pertanyaannya harus lapor tidak? Ya tidak perlu lapor gitu. Tidak perlu lapor ke LPDP kalau sedang defer karena pasti LPDP akan mengetahui bahwa
Mbak Siti differ karena apa? Karena Mbak Siti belum mengurus SP, SK, LOG gitu. Iya. Ketika Mbak Siti belum mengurus SP, SK, LOG, artinya LPDP belum menjamin pembiayaan studi Mbak Siti gitu Oke. ya. Jadi tidak perlu lapor. Kemudian prosedurnya nanti setelah kalau untuk saat ini kendalanya adalah prodi itu tidak bisa diakses baik melalui telepon atau WhatsApp gitu ya atau email begitu. Kalau misalkan memang Iya. diperlukan ya Mbak Siti mau nggak mau harus menghadap prodi nih seperti itu ya. Ya, jadi Ya, mungkin untuk ya. iya, karena ya mungkin saya tidak bisa ini ya, saya tidak bisa apa namanya memaksakan semua prodi harus fast respon gitu ya. Gitu. Jadi memang Iya. setiap prodi itu memiliki bebannya masing-masing gitu kan. Jumlah mahasiswa di prodi juga berbeda dan jumlah beasiswa yang berlaku di UI itu bukan hanya LPDP ya, teman-temannya mohon mohon diperhatikan bahwa banyak beasiswa yang ada di UI seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman Mbak Siti terutama misalkan terkendala menghubungi prodi, menghubungi fakultas gitu, mungkin kami bisa bantu melalui ketua RT-nya gitu ya agar memang mungkin nomor yang dihubungi oleh Mbak Siti itu nomor yang dulu gitu ya dan mungkin bisa jadi ada prodi yang berganti nomor dan belum diketahui Mbak Siti begitu. Jadi mungkin nanti bisa kami bantu melalui kontak RT dari fakultasnya agar bisa melacak kontak prodi dari yang Mbak Siti tuju ya, begitu. Siap, Mas. Ya, mungkin untuk tambahan ya bagi teman-teman yang mau defer gitu, kalau misalnya berarti kan tadi belum melaporkan kepada LPDP ya bahwa teman-teman ini sudah akan mengambil studi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah durasinya tidak jangan sampai melebihi 18 bulan setelah teman-teman diterima atau lulus seleksi substansi ya. Baik, terima Gitu. kasih Mas Panji dan Mas Irfan untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Mas Irfan ya spesifik. Jadi terkait dengan surat keterangan sedang dalam proses tugas belajar bagi PNS dosen. Itu harus ditandatangani oleh pejabat universitas setara apa yang diakui oleh LPDP. Apakah wajib rektor atau boleh setingkat wakil rektor? Nah, terus nih lanjut langsung ya Mas yang kedua. Untuk yang PNS, pada saat pengajuan SP, kita menyertakan surat keterangan bahwa SKTB sedang dalam proses penerbitan untuk bisa submit. Nah, setelah SKTB terbit, apakah mengupload SKTB tersebut di e-beasiswa atau bagaimana? Oke, Iya, terima kasih. oke. Untuk yang pertama ya, bagi teman-teman di sini yang eh, melalui beasiswa targeted, itu jadi teman-teman nanti pengesahannya itu oleh eselon 2 di instansi teman-teman. Mungkin kalau universitas eselon 2 tuh dekan atau ya, atau wakil rektor itu. Saya agak kurang paham sih kalau yang universitas itu. Yang jelas harus setara dengan eselon 2 gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi gimana Mbak intinya? Ya, Mas, Pertanyaan yang kedua yang terkait dengan SKTB-nya, terkait itu dengan apakah ya diupload setelah SKTB-nya terbit di e-beasiswa? kemarin surat keterangan tugas belajar, seingat saya tidak ya, karena kan diajukannya itu pakai dengan surat keterangan bahwa SK Tubal ini sedang dalam proses. Itu sudah mencakup bahwa surat keterangan tugas belajar itu akan diterbitkan. Oke, baik Mas. Jadi untuk yang pejabatnya itu eselon 2 dan SKTB-nya itu tidak di-upload di e-beasiswa. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ya, Oke, ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang intake dan berakhirnya masa studi untuk doktor 8 semester. Mulai studinya itu 25 Agustus 2025 dan masa berakhir studi yudisium tahap 2 yaitu 28 Januari 2030. Apakah bisa atau harus tahap 1 yudisium yaitu 5 November 2029? Oke, mungkin Kak.
Kak Xiaomi, ini bisa lebih diperjelas nggak Kak? Kira-kira maksudnya seperti apa nih pertanyaannya? Bakal masih hadir di sini? Iya, masih. Ya, boleh mungkin Kak diperjelas pertanyaannya. Langsung saja Ya. disampaikan. Jadi proyeksinya kan studi tanggal 25 Agustus ya. Dan direncanakan ingin maksimal sampai 8 semester. Artinya jika menggunakan hitungan tahun kalender, normalnya 8 semester itu selesai 25 Agustus 2029. Itu 4 tahun kan. Nah, sedangkan pada kalender akademik itu jadwal yudisium tahap 1 itu kan jatuh pada tanggal 5 November. Artinya kan sudah lewat sekitar Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan ya dari jadwal seharusnya. Nah, sedangkan kita maksimal 8 semester. Nah, kalau saya juga mau ngambil rencananya itu yudisium tahap 2 dengan mempertimbangkan bahwa nantinya uh, kondisi semester, ini kan saya statusnya dosen ya, dan mengajar juga. Artinya kan jika nanti kembali itu pada November selesai, itu kan dalam kondisi sedang perkuliahan berlangsung. Artinya tidak akan dapat jadwal ngajar. Nah, setelah nanti selesainya itu diproyeksikan di bulan Januari 26, mulai kuliah baru kan itu biasanya di Maret ya. Artinya sudah bisa dapat jadwal ngajar. Nah, dengan kondisi seperti itu tadi, apakah bisa kita ambil di tahap 2? Artinya kan mundur berapa bulan ya dari jadwal Agustus. Itu gimana itu Kak? Baik, Penggambarannya. saya langsung jawab ya. Jadi untuk perhitungannya itu kalau misalkan Kak siapa ini namanya tadi? Fadli. Kak Fadli. Jadi Kak Fadli itu kan merencana ingin 8 semester atau 4 tahun ya gitu. Yang pertama dari masa studi tetap Kak Fadli harus melihat dari kurikulum. Kalau misal memang dari kurikulum Kak Fadli itu memang 4 semester, 8 semester atau 4 tahun, itu ajukan 8 semester. Anggaplah memang dari kurikulum itu 8 semester atau 4 tahun berarti dihitungnya itu satunya itu dari semester ganjil ini Kak. Jadi kalau misalkan 8 semester, berarti kakak nanti akan berakhir di semester genap, gitu ya. Semester genap berarti di November, Kak, yudisiumnya. Di Januari, sorry. Di yang Januari. Jadi kakak melihat, apa namanya, jadwal yudisium yang semester genap, gitu ya. Jadi kan kalau 8 semester berarti pertamanya kan ganjil, misalkan kan ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, gitu ya. Jadi kakak akan berakhir di semester genap, Kak, bukan di semester ganjil. Berarti genap 2029 ya? Betul. Jadi semester ganjil ini dihitung satu ya, bukan bukan satu itu di semester genap nanti gitu, bukan. Jadi semester ganjil yang nanti akan dilalui di Agustus itu dihitung satu gitu. Jadi Kak Fadi nanti akan berakhir di yudisium di semester genap gitu ya. Jadi tidak akan bingung tuh nanti. Oke, baik Kak. Udah paham. Oke, terima kasih Mas Panji. Ini selanjutnya pertanyaan mengenai saat ini saya mengajukan tunda kuliah dari Kak Antoni Leonardo selama 2 semester hingga mulai kuliahnya pada semester Gasal 2026. Proses sudah ada nota dinas dari pihak fakultas ke Direktorat Pendidikan. Dengan kondisi ini, apa terdapat perbedaan prosedur berkaitan urusan dengan pihak UI maupun pihak LPDP jika dibandingkan dengan isi slide presentasi tadi? Deadline saya dengan LPDP untuk mendapatkan LOA adalah 7 Mei 2026 karena lulus substansinya yaitu kemarin November 2024. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya langsung jawab ya, biar cepat ya, kita sudah malam Oke. juga. Kak Nah, Antoni, pertama yang perlu diperhatikan adalah Kak Antoni harus berkomunikasi dengan LPDP dulu terkait dengan batas LOA yang 7 Mei.
Ya, karena apa? Karena Kak Antoni kemungkinan mungkin akan mengupload LOG itu di bulan Juli 2026 ya, karena kan semester gasal ya ininya ya akan masuknya ya semester gasal tapi 2026 atau 1 tahun kemudian begitu, otomatis akan melebihi batas pencarian LOA Kak Antoni. Ya, jadi Kak Antoni harap berkomunikasi dengan LPDP melalui tiket bantuan gitu ya. Karena untuk di semester gasal, Kak Antoni pasti akan melebihi batas dari mengirimkan LOA ke LPDP tanggal 7 Mei. Begitu. Untuk tunda apa namanya untuk defernya sudah benar ya. Artinya kan Kak Antoni sudah diproses oleh Prodi untuk defer dan tinggal istilahnya minta ini aja sih minta surat keterangan defer dari prodinya, dan untuk yang LPDP-nya harap langsung berkomunikasi ya kepada LPDP-nya gitu. Dari sekarang jangan sampai nanti mepet-mepet gitu ya. Seperti itu. Oke, baik Mas Panji. Jadi bisa dikoordinasikan dengan pihak LPDP-nya dulu ya untuk Kak Antoni Leonardo. Oke, lanjut lagi dari Kak Alfian Isnan. Halo Kak, izin bertanya. Sebelumnya saya izin join karena dapat info dari IG. Sebenarnya saya masih dalam proses seleksi dan sedang menunggu tahap substansi wawancara. Tapi saat ini memang sudah diterima di SIMA UI gelombang pertama. Oke, Mbak, saya udah baca pertanyaan itu, langsung saya jawab aja kali ya. Boleh. Ya, ya terkait itu, kasusnya sama seperti saya tahun lalu itu, jadi saya ikut SIMAK UI gelombang 1, namun masih menunggu pengumuman LPDP. Kemudian saya mengajukan ke Prodi untuk proses tunda registrasi dengan alasan menunggu pengumuman beasiswa LPDP dan itu dibolehkan. Lalu saat saya sudah selesai dan mendapat surat bahwa saya sudah lulus substansi, itu saya langsung segera mengajukan pengurusan SP, SK, LOG dan waktunya masih keburu gitu. Jadi nanti bisa ikut dengan teman-teman yang baru keterima SIMAK UI gelombang 2 mulai pengurusannya dan harus dengan segera. Jadi mungkin hari kedua setelah pengumuman itu Mas harus segera apa namanya mengajukan LOA, kemudian apa namanya mengisi praregistrasi, semuanya harus dilakukan. Oke, oke, Mas. Makasih atas jawabannya ya. Sudah Ya, terjawab. Ya, mungkin sedikit ya tambahan untuk Mas Alfian. Saran saya pertama untuk saat ini ajukan LOA terlebih dahulu ya, karena LOA kan membutuhkan waktu ya. Gitu, ajukan LOA terlebih dahulu sampai terbit. Keep artinya pegang dulu sama Mas Alfian, kemudian benar untuk tunda registrasi di gelombang 2 gitu ya, agar ada memiliki kesempatan untuk mengurus LOG bersama dengan teman-teman gelombang 2. Yang ketiga ya jangan terlena ya karena memiliki LOA merasa pasti diterima LPDP begitu ya. Itu pesan saya gitu. Jadi Mas Alfian tetap harus maksimal mempersiapkan seleksi substansinya gitu Oh, ya. Jangan sampai rencana A dari Mas Alfian ini berantakan hanya karena mungkin Mas Alfian kurang persiapan karena terlena oleh LOA seperti itu. Kemudian ya persiapkan segalanya. Jadi kenapa saya sarankan LOA itu di tangan Mas Alfian karena untuk mempersiapkan plan A atau plan B gitu ya. Ketika Mas Alfian misalkan diterima, Mas Alfian bisa langsung mengurus SP dengan LOA yang sudah ada di tangan gitu ya. Nah, ketika memang belum rezeki belum diterima, nah itu Mas Alfian bisa mengajukan defer untuk istilahnya berusaha di seleksi LPDP selanjutnya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk saat ini yang Mas Alfian lakukan adalah urus LOA-nya dan untuk tunda registrasinya. Seperti itu. oke. Mau make sure lagi sedikit. Berarti LOA yang sekarang tuh harusnya bentuknya udah LOA unconditional ya. Karena nanti targetnya kan kalau misalkan emang lolos tuh harusnya kan yang tahun sekarang kan ya, gitu. Iya, betul. Betul. Karena kan LOA yang saat ini kan untuk semester ganjil kan, semester ganjil 2025-2026 gitu. Jadi kalau untuk diajukan nanti setelah bulan Juni itu masih berlaku begitu. Karena Oke, bukan defer. oke, oke. Baik kalau gitu. Makasih ya kakak-kakak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan format surat tunda registrasi seperti apa dan ditujukannya kepada siapa. iya sebenarnya untuk format surat tunda registrasi
seharusnya sudah disiapkan oleh prodi ya. Kalau dari prodi saya itu nanti hanya menyampaikan data diri, kemudian surat bahwa kita telah lulus SIMAK UI, itu nanti dibuatkan oleh prodi. Namun ada beberapa prodi yang juga meminta kita untuk membuat terlebih dahulu ya. Jadi prodinya ini tinggal mengesahkan. Itu sudah ada beberapa file yang di-share di grup. Itu coba nanti akan kami himpun, kemudian nanti akan kami rapihkan di dalam file-file yang mungkin akan berguna dan akan digunakan oleh teman-teman semua. Itu. Oke, baik, terima kasih Mas Irfan. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini Kak Mahesti Widya itu sudah mengajukan dan sudah terbit SP SKLOG-nya. Tapi ternyata referensi timelinenya itu menggunakannya tahun sebelumnya, sehingga tanggal akhir studinya itu tidak menggunakan tanggal yudisium seperti yang Kak Pandi jelaskan tadi. Apakah harus direvisi atau bagaimana ya Kak? Oke, baik. Jadi untuk saya mungkin untuk memastikan dulu ya, untuk Kama Hesti itu karena sudah terbit LOG gitu ya. Jadi nanti mungkin Kama Hesti harus mengkonfirmasi kepada prodi apakah benar masa studinya itu sesuai dengan yang diajukan sesuai dengan LOG. Kalau misalkan kurang 1 semester gitu ya. Kemarin Kak Maisti mengajukan 4 semester, ternyata oleh LPDP disetujui hanya 3 semester, kemudian ternyata kurikulum baru 2005-2006 ini itu harus 4 semester. Nah, Kak Maisti bisa mengajukan perbaikan LOG gitu. Tetapi kalau memang sudah sesuai, misalkan tanggal ininya sudah sesuai, ya sudah tidak perlu lagi gitu ya. Nah, tinggal dilihat saja sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau misalkan belum, ini SK sudah terbit tetapi LOG belum. Seharusnya sih ke SK sudah terbit. SK atau SP ini ya? Halo Kak, izin. Iya. Ini untuk SPSKLOG sudah terbit sih Kak, tapi Mm-mm. untuk semesternya itu sudah sesuai. Cuma tadi kalau Mm-mm. yang Kak Panji jelaskan kan tanggal akhir studinya November, sedangkan aku Mm-mm. tulisnya itu Agustus. Jadi ada gap tuh Kak dari Agustus ke November. Nah itu kira-kira Mm. akan berdampak apa ya Kak ya? Nah, itu nanti akan berdampak pada pembiayaan LPDP. Jadi, saran saya perbaiki saja melalui apa namanya tiket bantuan prosedurnya untuk perbaiki LOG gitu ya. Ditanyakan terlebih dahulu, kemudian nanti di menu LOG itu ada perbaikan. Ada perbaikan satu identitas, satu lagi ada perbaikan apa namanya? Lupa saya. Bukan bukan perbaikan masa studi, bukan, tapi ada 2 menu di LUG itu, ada perbaikan identitas, ada satu lagi perbaikan apa. Nah, itu pilih yang selain yang identitas. Begitu. Tentunya dengan bukti dokumen ya, bukti dokumen kurikulum yang memang berlaku di prodinya. Seperti itu. Oh oke, berarti alurnya pertama make sure dulu ke prodinya, baru Ya, ajukan tiket bantuan ke LPDP untuk mm-mm. revisi LOG ya Kak? Ya, betul. Oh oke oke baik. Terima kasih ya Kak. Yuk. Ini revisi ya, bukan memperpanjang masa studi ya, tapi memang Mm-mm, revisi mm-mm. karena tidak sesuai dengan perkiraan gitu. Karena mungkin kurikulumnya berbeda gitu ya. Kalau tahun lalu mungkin melihat kurikulum yang 2024-2025 dan sekarang berlaku 2025-2026 gitu. Karena banyak prodi yang kurikulumnya baru nih, 2025-2026 semuanya kurikulum baru, berbeda dengan sebelumnya. Oke oke. Oke Kak, thank you Kak. Baik, lanjut lagi. Ini dari eh, Kak Inspektorat Jenderal Kementerian ini bertanya terkait dengan bagaimana penulisan di administrasi LPDP atau tugas belajar untuk lama waktu perkuliahan bulan Agustus 2025 sampai Agustus 2027. Atau bagaimana ya Kak kalau ingin memperhatikan waktu yudisiumnya juga? Kalau tugas belajar sebentar. Saya lihat SK Tubelnya. Disambung ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Kak Nindi Lesta. Apakah ada yang pernah mengajukan permohonan perubahan prodi di e-beasiswa? Jadi kakaknya pengen tahu berapa lama sih waktu prosesnya dan juga apakah harus menunggu dari permohonan perubahan prodinya itu disetujui oleh LPDP baru mengajukan PK walaupun sudah memiliki LOE dari UI. Pertanyaannya.
Ya mungkin saya jawab dulu yang Mbak Nindi ya. Jadi untuk Oke. Mbak Nindi itu benar harus mendapatkan persetujuan pindah prodi terlebih dahulu dari LPDP. Begitu ya, ketika sudah disetujui pindah prodi, baru Mbak Nindi urus LOA, urus PK, SPSK, LG. Untuk waktunya seberapa lama, kami tidak bisa memperkirakan seberapa lama karena memang membutuhkan pertimbangan tersendiri ya dari LPDP ya, seperti itu. Jadi diharapkan secepatnya saja kalau misalkan memang Mbak Nindi akan mengejar semester ganjil ini yang 2005-2026 ya seperti itu. Karena memang alurnya Mbak Nindi sudah benar harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari LPDP untuk pindah prodi baru mengurus PK, SP, SK, LOG seperti itu. Oke, langsung saya sambung ya yang pertanyaan sebelumnya terkait dengan pengajuan periode apa namanya tugas belajar itu kalau dari pengalaman saya mengajukan itu berdasarkan dengan kalender akademik di mana tercantum mulai pada akhir Agustus yaitu kalau yang saya 26 Agustus sampai dengan itu 2024 ya sampai dengan bulan Juli 2026. Nah, namun di sini kadang beberapa instansi itu memiliki periode tersendiri dalam mencatutkan bulannya ya. Jadi kayak dibulatkan seperti itu. Karena saya tanggal masuknya itu 26 Agustus, maka ditulisnya di surat tugas belajar itu oleh instansinya dikabulkannya itu pada bulan September 2024. Jadi saya masih harus absen selama sisa bulan Agustus, padahal saya sudah memulai perkuliahan. Kemudian untuk akhir studinya, di situ kan seharusnya saya sampai dengan tanggal misalnya 18 Juli 2026. Namun di surat tugas belajarnya itu sampai dengan akhir bulan Juli, yaitu 31 Juli 2026. Tuh. Jadi kita boleh mengajukannya berdasarkan kalender akademik, tapi nanti sebenarnya tergantung instansi itu yang mengeluarkan periode tanggalnya ada yang sesuai dengan kalender akademik, ada yang sesuai dengan pembulatannya. Itu sih, Mas. Oke, Baik, baik. menambahkan ya, Mbak Nanda. Jadi sama seperti yang teman-teman yang lain juga yang non PNS, ketika teman-teman terlanjur mengalami kesalahan input gitu ya, tanggal mulai atau akhir studi untuk LOG gitu, nanti LPDP juga akan mengkoreksi sendiri gitu ya, berdasarkan kurikulum yang teman-teman upload gitu. Jadi misalkan dulu teman-teman mengupload akhir studinya adalah tanggal tanggal wisuda begitu ya, tanggal wisuda nanti sama LPDP akan ditentukan sendiri gitu kapan awalnya kapan akhirnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kami hanya istilahnya memberikan informasi bahwa LPDP menentukan awal studi dan akhir studi itu sesuai dengan kalender akademik, akhir studinya adalah di yudisium seperti itu, bukan di wisuda. Tapi kalau yang memang terlanjur sudah salah tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Yang penting nanti LPDP akan mengkoreksi dan teman-teman jangan kaget begitu ya. Yang penting jangan kaget dan jangan protes seperti itu. Kecuali memang sampai berbeda satu semester begitu ya, yang harusnya 4 semester dipotong oleh LPDP jadi 3 semester begitu. Nah, itu boleh bisa mengajukan banding kepada LPDP. Tetapi kalau misalkan teman-teman mengajukan akhirnya di Agustus, ternyata LPDP menyetujui di bulan Juli, hanya beda 1 bulan ya tidak perlu dibanding juga begitu karena memang LPDP itu menentukan akhir masa studi adalah batas paling cepat begitu ya. Batas paling cepat adalah di yudisium bukan di wisuda seperti itu. Baik, terima kasih Mas Irfan, Mas Panji. Semoga bisa menjawab. Teman-teman di sini apakah masih ada yang ingin untuk bertanya lagi? Masih boleh diketikkan di kolom komentar, mungkin 5 menit lagi ya. Atau kalau ada yang mau langsung on mic juga boleh langsung disampaikan. Masih ada teman-teman yang belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung diketikkan di kolom chat atau bisa langsung disampaikan juga. Berarti Kak, maaf izin. Oke, silakan Kak Asep. Ya, izin untuk tanggal apa tadi ya, yudisium ya, terakhirnya. Nah, itu berarti kalau misalnya mulainya semester ganjil, yang ini di Agustus nanti, kemudian berakhirnya Januari ya tadi,
Januari 2026. Berarti kalau 2 tahun berarti diakhirinya di Januari 2027 seperti itu ya. Di semester genap, Kak. Jadi ganjil genap gitu kan 4 semester ya. Oh Jadi iya, ganjilnya itu dihitung satu gitu. Kalau misalnya kakak 4 semester berarti ganjil genap pasti kakak akan berakhir di yudisium semester genap. berarti di Januari Bukan, semester genap Di itu akhir semester, di Juli ya. akhir semester ya ganjil, di ya. sekitar Juni atau Juli. Ya ya, Kak. Terima kasih. Oke, berarti ini juga menjawab ya dari Kak Nida Hanifah untuk timeline akademik magister 4 semester, 25 Agustus berarti sampai 2020 magister 4 semester berarti 25 Agustus 2025 sampai 2 Januari 2028 ya. Berarti seharusnya ini berarti di semester genap berarti 2027 Juli ya Mas Panji. Hmm. Ya, akhir semester aja batasnya. Oke. Terus tambahan lagi mungkin ya sambil nunggu itu untuk yang surat tubel ketika memang sudah ada itu bisa diupload ke LPD di beasiswa menu ini di menu SP ya. Itu di menu SP kan ada sanggahan atau ada chat, itu ada menu untuk attachment dokumen, itu teman-teman bisa masukkan di sana di e-beasiswanya. Untuk surat keterangan tadi tetap harus diupload ya bersama dengan LOA ya. Jadi LOA digabung dengan surat keterangan segala macam gitu. Karena menu uploadnya hanya satu itu kalau di menu e-beasiswa. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan dua lagi. Agak jauh pertanyaannya. Kalau dana kedatangan, semisal kita di Bekasi atau Depok, tapi pindah lokasi ngekos di Kutek, apakah eligible ya untuk dana kedatangan ini? Ini untuk kampus di UI Depok. Ya, dana kedatangan sama seperti saya juga Bekasi itu ke Depok, saya dapat uang dana kedatangan asal nanti teman-teman meminta kepada RT setempat, RT dan RW ya, untuk eh, ada namanya pengesahan surat bahwa teman-teman itu berdomisili di tempat tersebut. Itu nanti di-upload di e-beasiswa, nanti teman-teman dapat pencairannya sebesar 10 juta gitu, untuk dana kedatangan. Berarti bisa ya, Kak? Yang tidak boleh, ya, dan tambahan juga untuk yang tidak boleh itu misalnya teman-teman dalam lingkup satu provinsi DKI itu. Misalnya teman-teman dari tinggalnya di Jakarta Timur, terus teman-teman kuliahnya di Salemba, itu hanya pindah dalam satu provinsi DKI itu tidak bisa gitu. Oke, thank you. Terima kasih Mas Irfan. Ini satu lagi, kalau misalnya ingin pindah prodi, apakah hasil nilai SIMAK berpengaruh dengan prodi yang dituju atau harus ada kelulusan prodi yang dituju dulu lalu baru mengajukan pindah prodi? Mohon arahannya, Kak. Untuk pindah prodi harus dapat LOA di prodi yang baru ya Kak ya. Gitu. Jadi memang harus mendapatkan LOA unconditional terlebih dahulu di prodi yang dituju, baru mengajukan persetujuan pindah prodi kepada LPDP. Bukan baru rencana ya. Jadi memang untuk pindah prodi harus sudah mendapatkan LOA unconditional dan mengajukan kepada LPDP untuk pindah prodi. Oke, baik. Terima kasih. Oh, Panji, maaf mau nyambung yang tadi sedikit aja. Lanjut. Ya, tadi itu yang apa mengajukan surat keterangan ya untuk PNS ya, untuk mengajukan Hmm, surat keterangan. Nah itu di maksudnya di-uploadnya bareng sama LOA unconditional D itu ya. ya betul. Jadikan satu Jadi PDF. digabung PDF gitu ya. Ya, Satu ya. lampiran, ya. Jadi sebagai lampiran gitu, Mas. LOA doang kan ya. LOA unconditional, iya. Ya maksudnya di situ kan tulisannya upload LOA, saya Iya. udah cek dulu. Jadi Ya, hanya ada satu menu, sedangkan dokumen yang diperlukan kan lebih dari satu. Jadi dijadikan menjadi satu dokumen PDF saja. ya isinya LOA dengan itu ya surat keterangan itu Surat ya. keterangan, ya, Betul. penerbitan tes K-Tubel. Ya oke, terima kasih. Oke. Oke, ini sudah semua ya sepertinya ya. Terjawab pertanyaannya. Karena sudah waktu juga, teman-teman, mungkin kalau masih mau ada yang berdiskusi, nanti bisa langsung ditanyakan di grup transisi. Eh, Pasti akan dibantu dijawab oleh Mas Panji, Mas Irfan, dan juga
teman-teman divisi advokasi lainnya yang ada di grup. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, teman-teman jangan leave dulu. Sebelumnya, eh, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Panji dan juga Mas Irfan yang sudah berdiskusi. Selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat. Mungkin Mas Saiful berkenan untuk simbolis penyerahan sertifikat kepada Mas Panji dan juga Mas Irfan. Pada panitia mungkin bisa di-share untuk sertifikat narasumber hari ini. Baik, ini untuk Oke, baik. Mas Panji ya, atas nama Kelurahan LPDP UI 12.0 ya memberikan penghargaan kepada Mas Panji atas kontribusinya sebagai pemateri dalam kegiatan sharing session dengan tema Alur Administrasi Pasca Lulus LPDP dan SIMAK UI 20 Mei 2025. Congratulations Mas Panji, terima kasih atas bantuannya ya. Serinya luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mas Panji ya. Terima kasih Pak Lurah. Siap. baik, yang selanjutnya untuk Mas Irfan, dipersilahkan Mas Saiful dan panitia untuk share screen. Ya, oke. Baik, yang kedua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih banyak juga Pak Kadif ya. Jadi teman-teman sekalian ya, Mas Panji tadi adalah wakil lurah untuk membawahi dua divisi ya. Nah, kalau hari ini kegiatannya adalah divisi advokasi. Ketua divisinya adalah Mas Irfan ya. Oke, congratulations Mas Irfan. Terima kasih, Pak Lurah. Oke, ini belum terlihat ya? Oke. Oke, sebelum kita akhiri, teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu. Kita sesi foto bersama ya, teman-teman yang masih hadir di sini. Mungkin bisa dibuka kameranya dan diberikan senyum terbaiknya. Yuk, akan kita tunggu ya sebentar on cam. Ayo on cam. Kita berkenalan dengan wajah-wajah calon awardee. Oke, oke, baik. Mungkin kita langsung dokumentasi ya. Akan saya pandu. Kakak panitia mungkin bisa standby untuk dokumentasi. Saya akan hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Mungkin bisa dengan gaya LPDP ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di acara sharing session award di hari ini. Dan saya mewakili divisi advokasi ya di sini ya. Ada kadif saya juga, ada wakil lurah dan juga teman-teman PIC dari kegiatan hari ini juga memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir hari ini. Selengkapnya nanti materinya akan disampaikan di grup WhatsApp dikirimkan. Kalau ada pertanyaan juga jangan sungkan untuk bertanya di grup. Akan pasti kami semua akan berusaha untuk bantu agar proses administrasinya itu berjalan dengan lancar sampai teman-teman mulai studi nanti dan juga lulus studi nantinya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan sharing session lainnya dan juga jangan lupa untuk follow sosial media LPDP UI dan juga sampai jumpa di kegiatan divisi advokasi dan kelurahan LPDP lainnya. Terima kasih semuanya. Acaranya akan saya tutup dan terima kasih juga Pak Lurah yang sudah hadir dan juga teman-teman semua. Terima kasih Terima Kak kasih. Nanda. Selamat istirahat semuanya. Terima Terima kasih. kasih banyak Terima Mbak kasih, Nanda, Mas teman-teman Irfan, semua. Pak Lurah, dan teman-teman sukses selalu. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. eh Mbak Victoria atau Kak Nanda, mungkin pertanyaan yang belum dijawab yang di chat masih ada nggak ya? Di ini aja di apa? Di copy terus nanti kami jawab di grup. Udah semua sih Kak. Ini udah Oh, semua udah kok. semua ya? Hmm, Oh, oke oke. oke. Sip, sip. Oke, makasih banyak Kak Terima Fik, kasih Mbak Mas Makasih Nanda. banyak Irfan. Ananda. Terima Taufik, Ya, kasih makasih ya. semua. Terima kasih kembali.
Dadah. Dadah, sehat-sehat semua. Sehat semua.